Selamat pagi teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan pandangan kami tentang ateis di Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan memaparkan sebuah contoh kasus terbesar di Indonesia terkait dengan ateisme. Tepatnya pada tahun 2012, ada seorang pegawai negeri yang bernama Alexander Aan. Alexander Aan ini di tahun yang sama memposting sebuah unggahan di Facebook yang menyatakan bahwa ia adalah seorang ateis dan ia tidak mempercayai Tuhan. Ia berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, surga, neraka, malaikat, dan setan adalah sebuah mitos. Ia kemudian juga mengunggah sebuah artikel yang menyatakan bahwa Muhammad adalah tokoh yang tertarik kepada menantu perempuannya, dan ia juga membagikan komik dengan tokoh Muhammad sedang melakukan hubungan seks dengan seorang budak perempuan. Nah, kemudian masyarakat dibuat geger oleh aksinya, dan kemudian ia dijatuhi hukuman penjara selama 2,5 tahun dan dikenai denda sebesar 100 juta rupiah dengan tuntutan penistaan agama, mengajak orang lain menjadi ateis, dan juga menodai Islam. Dalam setiap negara, pasti negara itu punya aturannya masing-masing, termasuk juga negara Indonesia. Jika seseorang tinggal dalam negara tersebut, maka seseorang harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Untuk kasus ateisme seperti Alexander Aan, sudah dipastikan bahwa Alexander Aan melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintahan RI. Kenapa? Negara Indonesia mengharuskan setiap warga negaranya untuk beragama. Apabila seorang WNI mengaku bahwa ia adalah seorang ateis, maka ia tidak layak disebut WNI karena telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan RI. Oleh karena itu, konklusi kami terhadap contoh kasus ateisme yang terjadi di Indonesia adalah yang pertama, sesuai dengan UU, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sudah jelas menyalahi sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan sesuai dengan undang-undang, agama yang diakui oleh pemerintahan Indonesia itu hanya 6 dan tidak termasuk kaum ateis. Menurut UU perkawinan di Indonesia, pernikahan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum dari agama yang dianutnya. Seorang ateis yang tidak memiliki agama akan mengalami kesulitan dalam mensahkan perkawinannya. Sila 1 juga mengandung artian bahwa setiap manusia harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak ada satu hal pun yang luput dari campur tangan Allah. Kaum ateis juga dianggap telah melanggar Pancasila, yang notabene-nya adalah dasar negara yang menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kaum ateis juga di mata masyarakat adalah orang-orang yang suka menjelek-jelekan Tuhan dalam agama-agama lain, dan sudah banyak kasus yang terjadi, contohnya adalah kasus Alexander Aan. Pandangan kami tentang ateis di Indonesia adalah semua orang punya hak asasi manusia tersendiri. Mereka bebas berekspresi dan memberi komentar. Tidak semua orang bisa dipaksa untuk menuruti hal yang memang menurut mereka tidak benar ataupun tidak salah. Salah satu contoh adalah agama. Seseorang tidak bisa dipaksa untuk memilih apakah mereka akan masuk di agama B, A, atau bahkan tidak memilih agama tersebut. Dikarenakan dampak dari pemaksaan tersebut jatuhnya akan tidak taat atau sekedar kartu tanda penduduk saja. Contoh di Indonesia yang menganut ateis dan hanya agama KTP tersebut akan tidak beribadah atau hanya menumpang nama agama agar tidak terlihat berbeda dari yang lain dan tidak akan ada dampak sosial untuk mereka. Menurut info yang didapat dari masyarakat pada bulan Desember 2013, diputuskan bahwa kolom agama dalam KTP atau kartu tanda penduduk boleh tidak diisi jika ada masyarakat yang tidak menganut agama selain 6 agama yang diakui di Indonesia. Kaum penganut ateis juga tidak diperbolehkan menamai KTP agama mereka dengan nama ateis dikarenakan pemerintah memaksimalkan fungsi pelayanannya dan mencegah perkawinan campur berbeda agama. Masyarakat harus menganggap kebebasan itu setara dan tidak ada yang bisa menentang keputusan tersebut. Pendapat yang saya dapat ambil dari argumentasi tentang ateis di Indonesia adalah ateis dan agnostik adalah sesuatu yang salah di mata orang. Ateis dan agnostik mengalami diskriminasi oleh negara dan juga melanggar sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah membahas tentang ateis dan juga agnostik, menurut orang itu sudah hal negatif dan perlu dihindari. Banyak masyarakat Indonesia sangat sensitif kalau sudah membahas tentang keagamaan.
Seharusnya orang yang tidak beragama harus diperlakukan sama dengan warga lainnya oleh negara. Dari berita yang sudah saya baca, ada beberapa orang yang menganut ateis, contohnya adalah Tina. Satu hal yang diajarkan Tina ke anaknya yaitu agar ia berpikir rasional, mengasah nalar berpikir kritis, dan bersikap terbuka terhadap segala hal serta perbedaan. Tina membantah pandangan banyak orang yang menyebut ateis adalah tidak bermoral. Menurut dia, orang ateis itu lebih punya empati. Sedangkan seorang agnostik hanya mendasarkan pada apa yang ia tahu, berbeda dengan ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Contoh orang yang menganut agnostik adalah Shinte. Shinte ini tetap sering mengikuti kegiatan di gereja bersama keluarganya. Tetapi semua itu ia lakukan bukan ditujukan untuk beribadah, melainkan sebatas tradisi atau budaya. Menurut Shinte, orang yang percaya Tuhan atau tidak mempunyai perjalanan spiritual sendiri-sendiri. Kalau saya sih melihatnya begitu. Saya sudah sampai pada titik di mana cuma merasa saja. Konsekuensi, jika ateis tidak boleh hidup di Indonesia, maka secara tidak langsung Indonesia akan mendapat cap dari masyarakat bahwa Indonesia melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk berpendapat. Yang kedua, banyak masyarakat, khususnya orang asing, yang akan menilai buruk Indonesia karena adanya diskriminasi terhadap kaum ateis. Dan yang ketiga, ateis akan menutup diri. Nah, jika ateis boleh hidup di Indonesia, maka ateis sendiri akan mendapat kecaman dari masyarakat, khususnya orang awam, karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki status agama. Dan akan ada masyarakat yang mempertanyakan tentang sila pertama pada sila Pancasila karena tidak ditegakkan dengan baik. Dan yang ketiga, ateis sendiri harus berhati-hati karena tidak bisa mengekspresikan kepercayaan yang dianut secara bebas. Jadi, ateis di Indonesia merupakan hal yang dapat menimbulkan pro dan kontra. Sehingga untuk menanggapi hal ini, masyarakat Indonesia harus bisa menghormati orang yang ateis. Di sisi lain, kaum ateis juga harus menaati kebijakan yang telah dibuat oleh Indonesia. Sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih.